warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Widianti dari PGSD 3B akan mempresentasikan proposal PTK yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Menghafal antara siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas 5 SDN Jagara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Pupus Saiful Rahmat MPD. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil proposal PTK saya. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat didefinisikan masalah muncul sebagai berikut. 1. Kemampuan berbicara siswa laki-laki lebih rendah daripada siswa perempuan sehingga berpengaruh terhadap kemampuan menghafal. Yang kedua, faktor-faktor perbedaan antara laki-laki dan perempuan memiliki pengaruh terhadap kemampuan menghafal. Namun belum diketahui apakah semakin menguatkan atau melemahkan. Yang ketiga, belum diketahui perbedaan kemampuan menghafal antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah ada perbedaan kemampuan menghafal antara siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas 5 di SDN Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Yang kedua, bagaimana kemampuan menghafal siswa laki-laki dan siswa laki-laki kelas 5 di SD Negeri Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Yang ketiga, bagaimana kemampuan menghafal siswa perempuan kelas 5 di SD Negeri Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Selanjutnya di sini ada manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah sumber pengetahuan dalam ilmu pendidikan mengenai kemampuan menghafal siswa sekolah dasar. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yang pertama, manfaat bagi siswa sebagai masukan untuk meningkatkan kemampuan menghafal. Yang kedua, manfaat bagi guru sebagai informasi yang dapat digunakan dalam mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan menghafal siswa. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti sebagai bahan masukan dalam melakukan penelitian-penelitian di bidang pendidikan lainnya. Yang selanjutnya, pengertian kemampuan menghafal. Menurut Syarif 2010.2.111, menghafal adalah sebuah usaha yang aktif agar dapat memasukkan informasi ke dalam otak. Kemampuan untuk mengingat dan menghafal dikerjakan oleh otak kiri. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Indianto 2015-11, bahwa menghafal dapat dikatakan suatu kegiatan menyerap informasi ke dalam otak yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Secara lebih lanjut, menghafal adalah mendapat kembali pengetahuan yang relevan dan tersimpan di memori jangka panjang. Kuswana 2012-115. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menghafal yaitu kegiatan memasukkan informasi ke dalam otak yang akan tersimpan di memori jangka panjang sehingga informasi tersebut bisa digunakan dan didapatkan kembali dalam jangka panjang ketika dibutuhkan. Selanjutnya ada metode menghafal. Adapun menurut Suryabrata 2002 dalam Karimah 2012-12 mengatakan bahwa ada beberapa metode menghafal, di antaranya A. Metode keseluruhan, Gazzaro metode atau metode G, yaitu metode menghafal dengan mengulang-ulang dari awal sampai akhir. Yang B. Metode bagian, Taylor method atau metode T, yaitu menghafal bagian demi bagian sesuatu yang dihafalkan. Yang ketiga ada metode campuran atau Fermi-Taylor method. Metode V yaitu menghafal bagian-bagian yang sukar terlebih dahulu, selanjutnya dipelajari dengan metode keseluruhan. Selanjutnya ada indikator kemampuan menghafal. Menurut Kunandar 2014-168 mengatakan bahwa indikator dalam menghafal yaitu mengemukakan arti, memberi nama, membuat daftar, menentukan lokasi tempat, mendeskripsikan sesuatu, menceritakan sesuatu yang terjadi, menguraikan sesuatu yang terjadi. Indikator siswa dikatakan mampu menghafal adalah sebagai berikut. A. Siswa dapat meningkatkan kembali apa yang dihafalnya. B. Siswa dapat menyebutkan kembali poin-poin yang dihafalkan. C. Siswa dapat memberikan definisi materi yang dihafalkan.
Selanjutnya ada pengertian gender. Menurut Walaida dan Zaki 2017-187 bahwa gender merupakan suatu konsep kultural yang digunakan untuk mengidentifikasi peran, atribut, karakteristik, serta perbedaan laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Sasniva 2017-40 mengatakan bahwa gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, karakteristik laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang berbeda, baik secara fisik maupun perilaku. Menurut Rival Gilin 1982-9 dalam Suhapti 1944 mengatakan bahwa perbedaan ciri-ciri kepribadian merupakan perbedaan ciri-ciri kepribadian perempuan dan laki-laki terlihat sejak masa kanak-kanak, di mana yang pertama, anak-anak laki-laki lebih banyak memperoleh kesempatan bermain di luar rumah dan mereka bermain lebih lama dari anak perempuan. Yang kedua, permainan anak laki-laki bersifat kompetitif dan konstruktif. Ini disebabkan karena anak laki-laki lebih tekun dan lebih efektif dari anak perempuan. Yang terakhir, permainan anak perempuan lebih banyak bersifat kooperatif serta lebih banyak di dalam ruangan. Penelitian yang relevan. Teresia Yuliana, Harjo Susanto, dan Siswanto 2014 dengan judul Pengaruh Belajar dengan Cara Menghafal Terhadap Mengingat Kosakata dalam Bahasa Inggris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belajar dengan menghafal terhadap mengingat kosakata dalam bahasa Inggris. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan menghafal, yaitu berbicara dan minat. Faktor ini antara siswa laki-laki dan siswa perempuan akan berbeda. Kemampuan berbicara siswa laki-laki lebih rendah daripada siswa perempuan. Kemudian minat siswa dalam menghafal akan berbeda. Namun, faktor tersebut belum diketahui apakah semakin menguatkan atau melemahkan, sehingga belum diketahui perbedaan kemampuan menghafal antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Selanjutnya, ada gambar kerangka berpikir. Perbedaan kemampuan menghafal antara siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas 5. Di sini ada kemampuan berbicara siswa laki-laki lebih rendah daripada siswa perempuan, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan menghafal. Selanjutnya ada faktor-faktor perbedaan antara laki-laki dan perempuan memiliki pengaruh terhadap kemampuan menghafal. Namun belum diketahui apakah semakin menguatkan atau melemahkan. Selanjutnya, belum diketahui perbedaan kemampuan menghafal antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Selanjutnya ada hasil hipotesis penelitian. Untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut, di mana HO tidak terdapat perbedaan kemampuan menghafal antara siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas 5 di SDN Negeri Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Selanjutnya ada H1, yaitu terdapat perbedaan kemampuan menghafal antara siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas 5 di SDN Negeri Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Dari hipotesis di atas, maka penulis memiliki dugaan sementara bahwa terdapat perbedaan kemampuan menghafal antara siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas 5 di SDN Negeri Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut, maka akan dibuktikan melalui hasil penelitian yang dilakukan di kelas 5 SDN Negeri Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Siklus 1. 1. Tahap perencanaan, 2. Tahap pelaksanaan tindakan, 3. Pengamatan atau observasi, 4. Refleksi. Siklus 2. Siklus kedua dilaksanakan atas dasar hasil refleksi siklus 1. Apabila pada siklus 1 belum memenuhi ketercapaian, maka dilakukan siklus berikutnya dengan alur yang sama. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SDN Negeri Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. SDN Jagara berlokasi di Desa Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Untuk mencapai lokasi SDN Jagara, bisa berjalan kaki, kendaraan umum, dan kendaraan pribadi. Jalur kendaraan dilalui oleh ojek atau angkutan kota atau angkot. Hasil penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 36 siswa yang menjadi sampel, di mana terdapat 20 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Untuk mengetahui kemampuan menghafal digunakan kuesioner yang terdiri dari 25 soal. Karena 4 soal dinyatakan tidak valid, maka 21 soal yang diujikan ke sampel. Berdasarkan skor kuesioner yang terdiri dari 36 siswa,
Diperoleh skor tertinggi adalah 64, sedangkan skor terendah adalah 36 dan rank sama dengan 28. Distribusi frekuensi skor kemampuan menghafal. Di sini terdapat tabel, bisa dilihat tabelnya. Kemudian dari tabel terlihat bahwa frekuensi tertinggi terletak pada rentang skor 51 sampai 55, sedangkan frekuensi terendah terletak pada rentang skor 41 sampai 45. Dari hasil tersebut diketahui bahwa guru berhasil meningkatkan kemampuan menghafal menggunakan metode menghafal dan bisa dilihat dari persentase tertinggi yaitu 50%, berjumlah 18 orang. Kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan hasil penelitian tentang upaya meningkatkan kemampuan menghafal antara siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas 5 SDN Jagara, maka dapat disimpulkan maka kemampuan menghafal siswa meningkatkan dan penelitian ini berhasil. Dilihat dari tabel nilai, tertinggi siswa adalah pada rentang 51 sampai 55 dengan presentasi 50% berjumlah 18 orang. Selanjutnya ada saran. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kemampuan menghafal siswa makin meningkat. Solusi lain untuk meningkatkan kemampuan menghafal bisa dengan literasi. Sekian presentasi proposal PTK dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.